Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Sekilas ya dalam menyusun materi public speaking. Tapi dibalik ini teman-teman ya, ketika teman-teman sudah menjadi pemateri yang jam terbangnya udah lumayan tinggi ya kan, jangan sampai ya ini kebiasaan teman-teman yang punya jam terbang tinggi ya, materinya nggak diganti. Jangan kayak gitu ya. Jadi misalnya hari ini saya dengarin saya mau hadirin public speakernya misalnya Mas Ajib, Mas Ajib ngisi materi di katakanlah di Jakarta gitu kan, yang temanya adalah untuk fasilitas bagaimana sih cara hidup sehat misalnya. Terus nanti di jam malam sekitar pagi kan di Jakarta sekitar pukul 8. Nanti malam jam 8 malam juga ngisi misalnya di Jogja. Temanya sama, bagaimana hidup sehat gitu kan. Terus Mas Acip nggak ganti sedikit pun, misalnya nggak direvisi sedikit pun. Padahal belum tentu pendengarnya sama gitu kan, anak-anak SMA katakanlah. Atau belum tentu misalnya situasi dan kondisinya sama. Dan yang paling parah misalnya, yang datang di di Jakarta misalnya, hadir lagi di Jogja, kan kayak mendengarkan isi materinya 2 kali gitu kan. Makanya walaupun teman-teman jam terbangnya tinggi, terus temanya sama ya kan, yang mendengarkan sama, digantilah, at least contoh-contohnya diganti, at least slide-nya diubah-ubah gitu kan, diubah sedikit aturannya, ordernya misalnya gitu kan. Terus ditambah sedikit misalnya icebreaker-nya gitu kan, adalah revisinya gitu kan. Jadi ini tips untuk untuk menyusun materi ya. Di sini teman-teman ada yang sudah pernah pengalaman sekali ngisi materi public speaking, atau misalnya katakanlah pidato, misalnya ngasih kata sambutan. Siapa yang sudah? Mbak Dinda punya pengalaman apa tentang public speaking? Mas Ajib, Mbak Catherine, Mbak Dewi, monggo yang chat juga nggak apa-apa, saya baca chatnya. Kalau pidato enggak, tapi kalau pembawa puisi selama 5 tahun bertahan saya ada di KDI. Terima kasih. KDI. Mbak Elis mungkin bukan pidato ya, kali kata sambutan kali. Kata sambutan itu juga public speaking ya. Misalnya kemarin kan kita ada bikin tugas kan, itu pengalaman loh. Pengalaman Mbak Mas loh, kan bikin tugas tuh kan. Tugasnya adalah Mbak Mas diminta untuk memberikan kata sambutan dalam mahasiswa angkatan baru Universitas Terbuka 2022-2023 ya kan. Itu sudah pengalaman walaupun cuma tugas gitu kan, dipublish di YouTube gitu kan. Apa yang teman-teman sampaikan waktu itu? Apakah teman-teman memakai alat bantu visual atau hanya berbicara saja ya kan? Bagaimana teman-teman menyusun materinya waktu itu? Memang benar kan sudah dikasih clue ya kan, acaranya adalah penyambutan mahasiswa baru 2002-2003. Tapi pasti ada satu key yang menarik perhatian teman-teman. Kira-kira penyambutan kali ini apa ya fokusnya gitu kan. Monggo siapa yang mau share atau kita lihat tugasnya? Miss, kalau presentasi itu masih termasuk nggak Miss, kalau pidato atau presentasi? Presentasinya di mana? Di dalam kelas kah? Ibaratnya di kantor gitu, presentasi di depan banyak orang gitu, terus dibikin layar gitu. Bisa. Intinya gini, ketika teman-teman punya panggung ya, terus teman-teman berbicara di sana, mau dia di dalam kuliah, mau dia di dalam kelas, mau kuliahnya di luar kelas, mau dia sebagai orator, mau dia sebagai gini, misalnya kan kalau ibu-ibu di
apa namanya, ibu-ibu kompleks gitu kan. Biasanya kan ada sales-sales ya kan. Sales-sales, "Ibu-ibu kumpul dong di apa, di rumah si A misalnya." Kenapa? Ini ada sales dari Legend mau ngenalin produk filterisasi air terkini yang paling bagus. Padahal itu cuma promo doang, promo sales. Itu public speaking, bukan public speaking itu. Jadi intinya adalah ketika Mbak Mas ngomong di depan orang banyak ya kan, tujuannya adalah untuk mempengaruhi, untuk mengubah sikap ya kan, apapun itu, marketing kah, untuk biar teman-teman dipilih kah dalam pemilihan apa namanya, mapres ya, mahasiswa berprestasi misalnya, atau misalnya BEM ya kan, itu udah public speaking. Jadi intinya ketika kita berbicara public speaking, secara tidak teman-teman sadarin, teman-teman itu sudah melakukan. Nah, kemarin ada pertanyaan, apa bedanya dengan daily conversation, apa bedanya dengan percakapan sehari-hari? Ada yang mau bantu lagi komen? Apa bedanya public speaking dengan percakapan sehari-hari? Ngulas lagi kita sedikit. Bedanya kalau percakapan sehari-hari itu tidak apa namanya tidak memperoleh, maksudnya tujuan tertentu. Kalau public speaking kan kita menyampaikan tujuan tertentu untuk bisa didengar atau mau untuk apa sih, maunya buat motivasi atau apa gitu, Miss. Oke. Keren banget Mbak Desi. Ya, sebenarnya daily conversation juga punya tujuan ya. Tujuannya apa? Interaksi. Iya, paling tidak silaturahmi. Tapi memang tujuan itu tidak terfokus pada satu, mengubah sikap, dalam artian kalau misalnya kita public speaking, kita mau satu, atau kita dipilih, atau misal barang kita terjual habis ya kan, dari yang tidak mau membeli kita ubah sikap pembeli itu gimana caranya biar mau membeli ya kan. Kita bilang, "Oh iya Bu, ini nanti misalnya kalau misalnya Ibu pakai ini, Ibu itu akan sehat ya kan. Ibu tahu tidak, air yang kita konsumsi sehari-hari itu sudah terkontaminasi secara tidak sadar. Ibu mencuci piring ya kan, airnya larinya kemana? Ke tanah ya kan, terus disedot lagi ya kan, untuk apa? Untuk mandi ya kan, untuk nyuci ya kan, terus ibu pakai lagi untuk untuk konsumsi, untuk diminum ya kan. Nah, air yang serap ke tanah itu belum melalui filterisasi yang baik. Ketika ibu beli ini, itu sudah, nah akhirnya apa? Oh, berpikir, oh akhirnya berubah sikap ya kan. Itu adalah aktivitas public speaking yang tidak teman-teman sadari kalau misalnya teman-teman pernah melakukannya. Misalnya di dalam kelas, saya ketua kelas, wah teman-teman kita nih ada pemilihan ini nih, ada kegiatan volunteer, ada volunteer A, ada volunteer B, ada volunteer C. Teman-teman mau ikut yang mana? Nih kata misalnya teman saya, volunteer A itu adalah untuk ini. Volunteer yang ini. Tapi di dalam situ ya, di dalam kelas itu teman-teman dapat panggungnya. Ketika teman-teman dapat panggungnya, teman-teman sendiri berbicara gitu loh. Sendiri berbicara dapat panggungnya. Itu namanya adalah public speaking. Tapi ketika teman-teman berbicara berbau sama teman-teman yang lain, katakanlah duduknya sama atau semua tidak ada panggungnya, kan kita kemarin belajar panggung kan? Ada beberapa macam panggung kan? Nah, ketika itu panggungnya itu ada, itu namanya public speaking. Tapi ketika panggung itu tidak ada dan tujuannya juga sama dengan silaturahmi biasa, tukar informasi biasa, itu namanya daily conversation. Ada yang mau ini nih, ada yang chat, saya baca dulu ya. Kalau saya dulu biasa ngasih di organisasi Lampung Taiwan. Lampung Taiwan. Oh, ada organisasi Lampung di Taiwan ya, Mbak? Itu yang ikut siapa? Ada, Miss. Yang ikut orang-orang Lampung, orang-orang Lampung yang bekerja di sini. Student ada nggak? Gimana? Kalau mahasiswa boleh masuk nggak itu? Atau yang PMI aja? Yang pekerja aja? Enggak, semuanya bisa. Mau ya semuanya, pokoknya orang Lampung gitu, tinggal di Taiwan, kita bisa gabung kayak itu. Berarti masing-masing daerah kumpulan sendiri kok, Miss, di sini. Oh, bukan setiap daerah itu bikin cabang, Miss. Misalnya pusatnya di Taipei, di Taichung ada sendiri, cuman tetap satu itu bukan dari kami. Jadi ketika kita berbicara public speaking itu tidak harus yang seperti hanya yang dilakukan oleh Mario Teguh, tidak. Public speaking juga
sering terjadi di sekitar teman-teman, tapi mungkin teman-teman karena belum membahas definisi public speaking, belum ketemu materi public speaking, jadi nganggap oh public speaking itu kayak motivasi doang, kayak Mary Riana, kayak apa sih yang terbaru kayak misalnya ISK dulu kan yang terkenal itu ISK kan, sampai nangis-nangis gitu kan di ISK itu. Intinya public speaking itu gimana teman-teman ya, punya power, punya daya tarik, punya attractiveness, daya tarik ya atau attractiveness. Jadi ketika teman-teman melakukan punya panggung berbicara di situ, apapun topiknya, organisasi, cara masak, kayak misalnya chef gitu ya, ketika mereka mendemokan satu masakan, kan sering itu demo misalnya di Medan gitu kan, nanti dihadirin oleh Chef Arnold misalnya, ya kan, itu juga public speaking loh. Jadi orang-orang tertentu ya, ketika diharuskan untuk memberikan materi public speaking, mungkin untuk pertama kali katakanlah malu. Berarti ini kayak misalnya Mbak siapa tadi? Kak Elis ya, yang tadi. Berarti kan tidak malu lagi dong. Sudah Mbak Sri ya. Sudah jam tayangnya sudah banyak kalau gitu ya kan. Cuma kalau misalnya diminta topik khusus tentang akademis kan beda lagi gitu kan. Dibanding kita harus memberikan sharing tentang hal-hal yang dekat sama kita, kayak apa misalnya kayak tadi tentang keorganisasian. Kenapa? Karena Kak Sri misalnya emang berkutat di organisasi itu lebih banyak gitu kan, jadi banyak yang bisa di-share, apalagi pengalaman Kak Sri di Taiwan itu banyak, sudah bertahun-tahun, sudah banyak banget asam garamnya gitu kan, sudah banyak yang misalnya pengalamannya gitu kan, apalagi waktu jadi mahasiswa gitu kan ya, itu lebih ringan, lebih enak membahasnya ketimbang misalnya oke, Mbak Sri, kita sekarang ada materi tentang public speaking. Ada berapa slide nih? 1 slide aja Mbak, tolong di-share nih misalnya. Belum tentu akan sama perasaannya dengan ketika Mbak berbicara tentang organisasi. Apa mau dicoba Mbak? Mau gue silakan Mbak. Siapa yang mau coba? Silakan. Misalnya ini aja nih, nggak usah jauh-jauh nih, yang ini aja. Ayo siapa yang mau latihan misalnya? Tentang ini aja materinya, menyampaikan tentang yang ini. Monggo silakan. Misalnya Mbak Andina. Oke, teman-teman, hari ini kita diskusi tentang struktur dan isi public speaking. Saya yakin teman-teman semua sebenarnya sudah paham tentang struktur dan isi public speaking. Dan sebelumnya kita juga sudah bahas struktur dan public speaking ini apa aja gitu kan. Struktur sudah dikatakan sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Kalau kita ingin menyusun public speaking itu, kita harus tahu dulu siapa sih pendengarnya gitu kan. Baru kita akan bisa merunut strukturnya apa, selain topiknya, selain temanya, dan lain sebagainya misalnya. Setelah kita dapat strukturnya, nanti kita bisa menurunkannya kemana, ke isinya misalnya kan. Kita bisa mengeksplor isinya tentang apa. Katakanlah temanya, kita tahu nih yang datang nanti adalah anak SMA ya kan. Kita tahu nih anak SMA itu sukanya ya masih happy, pesta-pesta gitu kan. Kita tahu misalnya tidak semua suka pesta misal, tapi sebagian besar suka K-pop misalnya. Oke, tema kita sudah dikasih tahu panitia adalah tentang kesehatan ya. Kenapa kita tidak ngambil contohnya dari di Korea, gimana kesehatan di Korea gitu kan. Kenapa? Karena itu tadi dekat dengan anak remaja gitu kan. Dari sini aja, siapa yang mau ini latihan? Coba, monggo. Ayo. Gak apa-apa, enggak. Belajar, yakin. Atau misalnya mau materi yang sudah pernah dibawakan sebelumnya tentang kayak misalnya tadi organisasi gitu kan. Organisasinya tentang apa misalnya. Oh, organisasi Rohis misalnya. Rohis itu rohani ya, tentang rohanian misalnya, atau tentang ekstrakurikuler olahraga tadi kan. Kita butuh nih di Taiwan nih butuh, selain kita kerja juga butuh olahraga gitu kan. Yuk teman-teman, siapa nih yang mau jadi koordinator olahraga untuk ini misalnya,
kita butuh gini ini, kenapa kita harus bentuk nih, gini. Ayo, siapa yang mau coba? Kita lihat contoh deh kalau gitu. Ada yang pernah dengar apa ya? Kok saya lupa ya namanya? Iya. Aduh. Saya lupa namanya. Public speaking. Bukan, siapa sih? Uco. Aduh, contoh yang sebelumnya siapa? Aduh, Uco, Siregar, public speaking. Siregar. Bener nggak? Salah kayaknya saya. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman siapa yang punya YouTube di sini? Atau punya media sosial yang lain? Ada yang punya? Itu juga bagian dari public speaking loh. Ada Miss, cuman jarang upload. Gak apa-apa. Yang penting masih upload kan, masih aktif ya Mbak ya? Ya masih aktif, kadang-kadang ya upload. Paling ituin anak aja atau enggak tugas gitu di YouTube. Yang terakhir Mbak upload tentang apa? Kalau boleh tahu. Yang terakhir kemarin itu wawancara yang buat untuk tugas 2. Oke. Ada yang tentang ini nggak, tutorial? Belum ada ya tutorial. Saya punya banyak contoh tentang Tutorial masak paling Miss. Nah, tutorial masak itu public speaking nggak? Itu termasuk public speaking loh. Walaupun kita berbicara tidak secara langsung di depan orang banyak, ke kompetensi public speaking kita juga ini apa dipakai di situ. Kenapa? Pertama, nih tanya aja Mbak Elis. Mbak Elis mempersiapkan atau enggak untuk bikin apa tutorial masak itu? Mempersiapkan Miss. Nah, apa yang mau dimasak gitu kan? Oke, itu di luar itu. Tapi cara Mbak ngomong apa semua pakai latihan enggak? Enggak Miss, spontan aja. Spontan aja. Karena itu deket sama apa namanya hal-hal yang sering dilakukan sama Mbak Elis ya kan. Jadi ngomongnya ya udah lanjut ini aja. Ya karena juga itu kan dadakan gitu Miss, tidak direncanakan gitu. Yang tidak direncanakan aja pakai persiapan ya Mbak ya. Tetap pakai mau masak apa kayak gitu. Saya pertama kali kalau misal mau lihat ini pernah saya share di sini ya. Video saya pertama kali itu tutorial waktu saya di karantina. Ini butuh banyak banget latihan. Mudah-mudahan masih ada ya. Mei Abdul karantina di Taiwan. Ini video saya yang pertama kali. Nah di sini English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Di vlog pertama aku ini, aku mau ini latihannya nggak tahu udah berapa kali. Dan kalau dilihat ya, ini aja pakai latihan ya. Mungkin nggak kentara kalau misalnya teman-teman lihat sekarang. Tapi kalau teman-teman lihat di apa namanya di lokasinya secara langsung itu gemeteran iya ya kan, saya ngeliat ke atas terus ya kan, matanya ke atas terus kemana-mana nggak fokus. Setelah itu terlalu banyak bahasa tubuh yang sebenarnya tidak mesti dilakukan, itu bagian dari ya itu tadi, karena tidak, walaupun kita berbicara di depan kamera, namanya nervous itu tidak bisa dihilangkan. Walaupun kita berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya dekat sama kita, terkadang nervous itu juga tidak bisa kita hindarkan. Walaupun sebenarnya kita orang yang sering jam terbangnya tinggi, tapi ketika kita harus berhadapan sama orang-orang yang lebih di atas kita, katakanlah misalnya
sekarang saya bisa aja ngomong kayak gini panjang lebar lancar apa semua sama teman-teman, tapi ketika saya harus berbicara di depan advisor saya, aduh, bicara ini aja nih face to face gitu kan, aduh udah beda gitu kan rasanya. Apalagi kalau misalnya harus bicara misalnya saatnya saya harus defense, mempertahankan tesis saya, disertasi saya gitu kan, penelitian saya di depan banyak profesor, misalnya 6 profesor, katakanlah 6 misalnya, satu profesor aja saya deg-degan apalagi 6 gitu kan. Namanya nervous itu tetap ada gitu kan. Jadi tetap teman-teman harus latihan, persiapan gitu kan. Nah, persiapannya ini untuk nyusun materi satu, kita balik lagi memang harus tahu dulu siapa sih yang mendengarkan kita gitu kan. Kedua, ketika kita sudah tahu, kita tahu juga temanya apa gitu kan. Setelah kita tahu tema ya kan, baru kita bisa menggunakan alat bantu apapun itu. Tidak hanya visual teman-teman. Kalau visual itu kan bisa saja OHP, bisa PPT, bisa TV LCD gitu kan. Dan ini sih menurut buku ya, ini menurut modul ya. Luangkan waktu 1 jam presentasi selama gini, maksudnya gini teman-teman. Ketika teman-teman presentasi 1 jam ya, teman-teman ada estimasi waktu untuk mempersiapkan itu 4 sampai 8 jam. Itu menurut buku ya, menurut buku. Nah, ditanyakan lagi setiap orang itu punya karakteristiknya masing-masing. Kalau ditanyakan sama saya, tergantung acaranya apa dulu. Saya akan tanya, misalnya, ini untuk divisi di kepolisian, untuk humas di kepolisian. Tentang apa nih? Tentang ITE misalnya, dari sisi akademis misalnya. Oke. Bisa jadi saya mempersiapkan 1 jam presentasi itu 4-8 jam, bisa jadi lebih dari 4 sampai 8 jam, tergantung apa tadi, apakah itu pengalaman pertama kali untuk saya, apakah itu pengalaman saya udah sering gitu kan, ya paling saya ganti-ganti sedikit lah slide-nya misalnya, atau contohnya saya sesuaikan dengan kekinian gitu kan. Jadi ini hanya yang sesuai dengan buku, tapi di luar ini banyak sekali yang bisa dilakukan teman-teman. Salah satunya apa? Untuk menyusun materi teman-teman bisa juga lihat contohnya di beragam sumber lain. Gini, contohnya ya. Teman-teman punya Instagram kan? Di Instagram itu banyak sekali contoh. Teman-teman punya TikTok. TikTok itu banyak sekali contohnya. Orang jualan itu termasuk public speaking ya. Jadi ketika teman-teman mau pandai berbicara, lihatlah orang-orang itu bagaimana berbicaranya. Ya. Orang-orang itu tidak sama sekali langsung bisa, tidak. Pasti dia awal-awalnya kayak, kalau kita telisik lagi, ada yang mereka juga introvert, malu berbicara, tapi karena mereka punya tujuan untuk, ya saya kerjaannya inilah gitu kan. Itu yang memaksa mereka untuk akhirnya belajar. Dan ketika mereka belajar, mereka bisa gitu kan. Jadi kalau bisa dibalikin, teman-teman bisa nggak? Bisa. Cuma ya itu tadi harus belajar dan motivasinya harus kuat gitu kan. Jadi insya Allah bisa semua. Jadi kata buku memang hanya 3 ini ya, tapi lebih dari ini banyak. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk materi sendiri, untuk sumber sendiri, teman-teman bisa dapat dari media sosial ya kan. Tapi gini, kita menjadi filter pertama untuk semuanya itu ya teman-teman. Di buku banyak hal yang bisa kita dapat. Di media sosial banyak hal yang bisa kita dapat. Kita punya media sosial, tapi media sosial itu akan baik ketika kita sendiri yang menggunakannya untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau misalnya, kayak saya bilang tadi, ada orang yang belajar banyak, bisa banyak bahasa dari YouTube ya kan. Tapi ada juga orang yang hanya menggunakan YouTube hanya untuk apa? Main, nonton, ya kan, habis waktu, wasting time gitu kan. Nah, teman-teman bisa memilih mau yang jadi wasting time atau mau jadi orang yang berkontribusi tadi. Ketika dia bisa belajar berbagai bahasa dari media sosial, dia bisa sharing ke orang lain. Oh, belajarnya untuk belajar bahasa ini nih kayak gini, bisa dapat uang gitu kan. Bisa bermanfaat,
double manfaatnya ya, multi malah, bukan lagi double, multi. Tapi ketika teman-teman, semua orang punya akses ke media sosial, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan media sosial itu secara baik gitu kan. Semua orang punya HP, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan HP itu dengan baik. Semua orang punya alat bantu visual, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan alat bantu visual itu dengan baik. Jadi semuanya ada di tangan teman-teman, mau jadi baik atau belum baik. Balik ke sini, struktur PS. Oke, ada yang mau komentar dari struktur PS ini? Ada apa aja struktur PS? Kalau digambarkan seperti apa? Ayo, monggo. Wah, balik lagi nih. Oke, ini struktur PS ya. Saya coba gambarkan di sini ya. Jadi yang paling besar, paling atas itu apa? Kalau kita mau bikin cerita, paling pertama harus kita tahu apa? Topiknya. Tema. Topik. Jadi yang paling atas topik atau tema ya, sama aja. Tema itu lebih spesifik lagi topik. Sebenarnya tema itu yang besarnya, katakanlah temanya adalah buah-buahan, topiknya nanti buah pisang, ya kan? Katakanlah buah-buahan, temanya adalah umbi-umbian gitu kan. Temanya adalah buah-buahan. Umbi-umbian termasuk buah nggak ya? Nggak masuk ya? Atau gini, temanya katakanlah buah-buahan, terus topiknya nanti buah-buahan yang berair gitu kan. Nah, apa misalnya semangka, apa semua gitu kan. Terus yang kedua, setelah topik atau tema tadi apa? Iya apa? Nih aku kasih clue nih. Aku buka lagi nih. Inti. Intinya misalnya tadi kan kita dapat nih temanya tadi adalah buah-buahan. Terus ini kebalik ya, tema yang besar baru topik di belakangnya. Jadi kita belajar nih ya, kita belajar langsung praktek ya. Jadi temanya adalah buah-buahan, terus topiknya lebih kecil lagi. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Kita gedein dulu. Satu. Nah, buah-buahan temanya, terus topiknya adalah buah-buahan berair. Buah-buahan mengandung air. Buah-buahan atau buah-buahan bervitamin C tinggi. Bervitamin C tinggi, ya kan? Tinggi. Oke, terus tadi yang kedua adalah tentukan inti atau hal-hal penting yang ingin disampaikan. Nah, buah-buahan bervitamin C tinggi ini apa yang penting? Katakanlah untuk manusia. Kenapa bervitamin C ini penting untuk manusia? Antioksidan. Oke, misalnya antioksidan. Ada lagi? Untuk kekebalan tubuh. Nah, keren itu, untuk kekebalan tubuh. Ini Mbak Mas ini udah keren-keren sebenarnya, tapi malas ngomong aja. Untuk kekebalan tubuh. Janganlah. Terkadang kan repot, Miss. Ini aja nih sambil masak nih. Gak apa-apa, saya menunggu kok. Di chat juga boleh. Sambil masak juga boleh. Tadi kekebalan tubuh ya, terus antioksidan. Apa? Nanti Mbaknya jadi orang keren tuh, Mbak. Bisa multi kerja. Apa sih namanya? Multi apa ya? Kok saya lupa bahasanya. Oke, oksidan untuk kekebalan tubuh. Terus satu lagi, misalnya antioksidan, kekebalan tubuh, penyerapan apa? Ayo, siapa lagi? Coba.
Misalnya vitamin C apa lagi ya, baik untuk pastilah untuk kesehatan. Apa ya, apa lagi? Kita cari di internet ya. Vitamin C. Manfaat vitamin C. Di sini ada anak kesehatan nggak sebelumnya? Oh, ini dia. Kolagen tulang ya. Kolagen, tapi agak susah membahasakan kolagen. Membantu menyembuhkan sariawan kali, Miss. Oke, berarti penyembuhan luka ya. Mempercepat penyembuhan luka ya. Bahasa lainnya ya, mempercepat. Atau mungkin yang paling teman-teman senang itu adalah penuaan dini. Ya kan, bahasa ini yang paling teman-teman suka kan? Memperlambat penuaan dini. Siapa sih yang nggak suka gitu kan? Kalau berhubungan dengan anti aging gitu kan, suka semua gitu. Oke, siap. Nah, jadi kita sudah punya topik, sudah punya temanya adalah buah-buahan, topiknya lebih kecil adalah buah-buahan bervitamin C. Terus kita lebih kerucutkan lagi, tentukan inti atau hal-hal yang penting yang ingin disampaikan kepada publik. Nah, inilah yang ingin disampaikan kepada publik kan. Antioksidan, jadi bisa sekarang tuh kan udah UV apa ya sekarang tuh, udah UV, bukan UVA, bukan UVB lagi ya sekarang itu ya, udah parah sinar ultraviolet kan, tapi itu bisa jadi antioksidan kan. Terus untuk kekebalan tubuh, teman-teman yang punya lemah imunnya, sistem imunnya gitu kan, ini tiga hal ini ya, ini yang paling menarik yang disampaikan untuk publik gitu. Apalagi yang ini nih, kalau udah dengar, oh iya ya, bisa bisa memperlambat penuaan dini gitu kan, kerutannya bisa berkurang ya kalau minum kalau makan makanan yang bervitamin C tinggi gitu kan. Ini saja kita bahas ya. Terus bawahnya apa lagi? Pilih ilustrasi atau contoh yang digunakan dari hal yang penting itu. Oke, contohnya tadi saya udah sampaikan tadi kan. Sekarang itu antioksidan itu, antioksidan. Kalau sekarang tuh UV apa ya? Antioksidan. UVA atau UVB, oke, ini kita pakai ini aja. Menangkal radikal bebas contohnya ya. Menangkal radikal bebas. Oke. Ini 25. Oke. Terus kekebalan tubuh ya kan, kekebalan tubuh meningkatkan imun, tidak mudah sakit misalnya, contohnya tidak mudah sakit. Terus bisa juga apalagi cocok dimakan atau setiap hari, tidak ada efek samping, aman dikonsumsi gitu kan. Yang namanya buah gitu kan, aman dikonsumsi gitu kan. 20. Terus memperlambat penuaan dini ya kan. Sel-sel keriput semakin memudar gitu kan. Aduh, senang banget orang kalau dengar sel keriput memudar gitu kan. Sel keriput memudar ya kan. Setelah itu mempercantik kulit ya kan, membuat kulit lebih cerah gitu kan, membuat kulit lebih cerah. Nah, sudah selesai nih topik materi teman-teman untuk sampaikan ke publik. Nah, udah tinggal konklusi itu apa coba? Apa konklusi? Ayo, ada yang konklusi. Kesimpulan. Nah, kesimpulan. Jadi dari sini ditarik ya. Mana ini?
Jadi ini ditarik, tarik semuanya jadi satu. Katakan ini harusnya bulat ya, bulat. Ini bulat. Kita masukkan sini. Yo, transparent. Nah, kita pakai garisnya, kita hitamin sedikit. Nah, jangan di sini. Ini aja. Hitamin. Nah, sudah. Kita kasih kesimpulan di bawahnya. Kira-kira dari ini semua apa? Ternyata balik lagi ke atas, lihat ininya. Kita kan ngomongin tentang buah-buahan, ya kan? Masih tadi buat kotak. Nah, ini kesimpulan. Kita mau bikin kesimpulan agak putih. Sini. Ternyata ternyata konsumsi buahan bervitamin C tinggi baik untuk tubuh atau untuk kesehatan. Itulah kan kesimpulannya, untuk kesehatan. Dah, selesai. Kita lihat apa lagi. Tentukan kata pembuka. Kata pembukanya apa? Kemarin kan sudah kita belajar banyak ice breaking kan, icebreaker kan. Icebreakernya bisa apa? Bisa misalnya teman-teman ngadain pergerakan dulu, kayak misalnya senam misalnya, atau misalnya disapa, halo Bapak Ibu semuanya, hari ini sudah makan jeruk belum? Ya kan? Kebetulan ada jeruk ini. Siapa yang mau bantu saya kupas jeruk terus makan jeruk di sini? Ya kan? Itu jadi icebreaker. Itu di awal. Kenapa saya suruh bapak-bapak, ibu-ibu makan jeruk? Apa rasa jeruk? Asam misalnya. Itu tanda semakin asam misalnya, semakin tinggi kandungan vitamin C-nya. Tapi ada jeruk yang manis. Nah, kan mulai kan penontonnya antusias kan. Iya, jeruk yang manis ternyata kandungan vitamin C-nya tidak lebih banyak misalnya. Ada data gitu kan, masuk. Nah, ngomong-ngomong tentang jeruk, nah hari ini kita akan belajar dan membahas tentang apa sih kebaikan-kebaikan dari buah yang bervitamin C tinggi. Kira-kira selain jeruk apalagi Bapak Ibu? Udah, lanjut. Kenapa kita harus mengkonsumsi buah-buahan bervitamin C tinggi? Ya, tadi karena antioksidan, terus karena untuk kekebalan tubuh, sistem imunnya bagus, memperlambat penuaan dini, kulit. Nih Bapak Ibu punya keriput nggak? Tuh saya udah ketemu tuh di dahi ada 1, 2, 3 untuk Bapak A ini yang duduk di depan saya nih. Coba Bapak Ibu nih makan jeruk misalnya 3 kali sehari. Ini pasti makin cerah, keriputnya berkurang gitu kan. Nah, untuk menyampaikan itu kita juga harus sebenarnya ya ada satu yang jangan lupa diperhatikan, latihan lah. Jadi untuk apa latihan? Sebenarnya itu untuk mengukur kita sendiri, pribadi kita sendiri. Latihanlah di depan kaca itu baik banget. Kenapa? Karena di situ kita lihat bahasa tubuh kita yang pasnya seperti apa, ketika menyapa orang seperti apa, ketika kita berbicara tanpa menyapa orang seperti apa, ketika panggung kita sedikit bagaimana, jadi bahasa tubuh kita juga tidak berlebihan, kita menggerakkan tangan juga tidak berlebihan, menggerakkan kepala juga tidak berlebihan. Jadi kita bisa tahu ketika kita bicara di depan cermin. Tapi kalau kita berbicara saja, tidak ada depan cerminnya, ya kita nggak bisa mengukur sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman juga sudah jam terbangnya tinggi, biasanya teman-teman juga akan di sense of teman-teman juga akan lebih baik mengukur itu gitu. Kalau misalnya teman-teman udah bukan pertama kali nih, sudah berkali-kali ini gitu kan. Gitu. Gampang kan bikin ini
menyusun materinya. Ini ada contoh ya, contoh dari buku, blok-blok ini saya ambil dari buku. Ini contoh yang kita buat ya, ini contoh yang kita buat langsung di sini. Dari sini ada yang mau komentar, monggo silakan. Ada yang sulit mungkin dari ini struktur lanjutan ya, lebih detailnya lagi ya, lebih detail dari ini tadi. Dari sini ada yang mau ini komentar, silakan monggo. Silakan. Mungkin ada yang masih belum misalnya gini, Miss, yang ilustrasi atau contohnya apa ya? Kayak tadi kan oke lah, gampang karena misalnya kita ngomongin tentang buah-buahan. Misalnya tentang gaya hidup sehat misalnya. Susah, Miss, ngambil contohnya. Monggo silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita bahas sama-sama. Kalau sekarang tuh apa ya yang lagi ini banget, apa yang lagi mungkin ini apa, gimana cara menjadi entrepreneur, mungkin itu jadi topik yang bagus ya. Di sini ada siapa aja yang pernah punya usaha atau sedang menjalankan usaha? Saya mau tanya nih, Boleh. bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan seseorang, Miss? Ibaratnya kita kan misalnya bikin apa ya, kayak usaha gitu kan, tapi usahanya itu ada jeleknya gitu, tercemar jelek. Terus untuk mengembalikan kepercayaan orang lain atau pelanggan itu gimana, Miss? Boleh ini apa, Mbaknya punya media sosial nggak? Gampang sebenarnya, Mbak. Caranya banyak. Punya, seperti FB. Jadi gini, pertama, Mbaknya bisa bikin konten. Kontennya misalnya, taruhlah Mbaknya nggak punya modal untuk memperbaiki citra gitu kan. Katakanlah rusak juga citranya bukan karena sengaja. Misalnya karena gini, saya pernah sering dapat kalau makan konsumsi something gitu kan, ada rambut di dalamnya, ada ada sampah di dalam makanan. Tapi kalau saya komennya nggak langsung ke media terus hashtag ya, tapi saya datang lagi ke tempat itu, saya foto kan yang saya makan, Mbak, Mas, ini ada ini loh, ke depan lebih baik lagi ya. Atau saya langsung kalau saya punya chat pribadi mereka, saya sampaikan, Mbak, Mas, tolong ya ini. Oke. Tapi kalau misalnya yang di hashtag gitu kan, mereka udah malu. Caranya untuk mengembalikan kepercayaan, ada Mbak Mas lihat kasus batik yang siapa, Ari Lasso ketinggalan pesawat Batik Air. Oh iya Miss, ada itu, saya ada lihat. Gimana caranya Batik Air biar mengembalikan lagi kepercayaan? Dia panggil lagi Ari Lasso, dia kasih tiket gantinya kemarin ya kan. Saya rasa lebih dari itu dikasih ya. Terus dia minta lagi Ari Lasso bikin statement lagi di media sosial, ya kan? Klarifikasi lagi ya, Miss. Nah, klarifikasi lagi. Itu salah satu bentuk untuk mengembalikan kepercayaan. Even walaupun sebenarnya netizen tahu, yang kena mah artis, kalau yang kena artis mah pasti diganti. Coba kita bukan siapa-siapa. Banyak kan sebenarnya yang kecewa dengan batiknya. Saya sampai nggak mau lagi loh naik batik Lion. Apa lagi ya? Sekarang kan ada lagi anak pesawatnya Batik dan Lion tuh Airspace ya, Superjet, ya kan? Bagus banget marketingnya. Dia pramugarinya pakaiannya kayak pilot, ya kan? Kayak kayak angkatan udara gitu kan, pakai celana gitu kan, kayak polisi lah, kayak seragam beda dari pramugari biasa. Ada beberapa orang yang sudah kecewa misalnya dengan Lion dan Batik, tahu Superjet juga anak Batik, anak Lion, tidak mau tetap gitu kan. Ada orang, mau coba gimana rasanya, iseng-iseng gitu kan. Nah, itu tadi
salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan bisa kita membuat produk lain dari yang lain. Apa sih yang menjadi daya tarik orang lain gitu kan, yang belum dicoba bisa. Atau kita bikin klarifikasi bisa. Atau sekarang tuh banyak banget caranya, misalnya gini, kumpulin orang-orang ya kan, influencer, terus bikin konten misalnya acara produknya Mbak misalnya makanan gitu kan, terus orang sudah tidak percaya lagi, atau misalnya tentang Mbak bikin ada motivasi kayak Mario Teguh gitu kan, ternyata dia punya anak tidak diakuinya gitu kan. Di saat skandal itu ada, susah sekali untuk mengembalikan kepercayaan netizen. Tapi setelah itu bikinlah konten-konten misalnya yang keseharian, misalnya ungkapkan keseharian seorang Mario Teguh gimana. Sekarang itu manusia konten kreator kan banyak bikin konten tentang humanisme ya, dalam artian jiwa sosialnya tinggi. Walaupun sebenarnya di belakang layar kita nggak tahu gimana gitu kan, tapi namanya menjual kita baik, kita suka bersedekah, itu masih ratingnya masih bagus gitu kan. Bikin konten-konten misalnya kita dekat sama masyarakat, kita mudah digapai sama masyarakat kayak gitu, itu akan lambat laun akan membuat orang percaya lagi, akan membuat orang suka lagi, akan membuat orang melirik lagi kayak gitu. Gunakanlah media sosial. Media sosial itu adalah salah satu media yang paling efektif untuk membuat citra menjadi jelek dan juga untuk membuat citra menjadi baik. Media sosial bisa baik ketika orang yang menggunakannya itu baik. Media sosial juga bisa jadi jahat ketika orang yang menggunakannya itu punya tujuan yang belum baik. Itu dibalikin ya sama teman-teman ya. Ingat, balik lagi saya sampaikan, apapun yang teman-teman pilih, pertanggungjawaban itu tidak cukup dengan hanya umur, misalnya paling panjang umur saya misalnya 50 tahun misalnya. Enggak, di akhirat nanti dipertanggungjawabkan lagi gitu loh. Ya. Sampai sini ada lagi. Dapat ya Mbak Elis ya, klarifikasi tadi salah satunya. Atau Mbak Elis juga bisa bikin produk yang lain, melahirkan produk baru yang kira-kira orang belum katakanlah belum ada yang mengeluarkan dan itu menarik. Itu bisa jadi salah satu cara juga untuk mengembalikan kepercayaan orang. Kayak misalnya tadi, Lion itu terkenal lelet, terkenal suka mengganti jadwal, terkenal suka membatalkan, ya kan. Akhirnya dia punya batik. Waktu itu batik kan belum ada. Akhirnya dia punya batik. Batik itu pasarannya seperti Garuda. Ternyata batik juga punya penyakit yang sama belakangan, sama kayak Lion. Suka tiba-tiba mengganti gate, suka tiba-tiba mengganti jadwal kalau misalnya tidak ada penumpangnya hari itu sedikit gitu kan. Saya pernah punya pengalaman diganti jadwal, padahal hari itu harus berangkat gitu kan. Nah, muncul lagi sekarang Superjet, Lion juga. Kalau saya udah nggak mau lagi gitu. Tapi mungkin sebagian orang ada yang mau coba. Kenapa? Karena Superjet beda lagi gitu kan, dengan packaging yang beda gitu kan. Gitu ya, atau ya tadi bisa klarifikasi gitu. Lanjut. Ini sudah. Oke, di sini pembukaan itu bisa, yang jelas kalau untuk pertama kali pakai icebreaker itu lebih bagus ya, lebih baik. Kenapa? Karena jangan terlalu formal juga ketika mau membuka acara. Kita kenali dulu siapa sih yang mendengarkan kita, kenali dulu. Kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang memang di kalangan tertentu ya kan, kalangan tertentunya seperti kementerian gitu kan, divisi misalnya katakanlah divisi untuk keuangan atau misalnya divisi humas gitu kan, mereka rata-rata ya, kalau misalnya yang seperti punya di keahlian bidang BUMN atau seperti kayak gitu, namanya pantun itu masuk di semua lapisan ya. Pantun itu masuk semua lapisan. Yang paling resmi sekalipun pantun masuk gitu kan. Bisa pakai dengan pantun gitu, icebreaker-nya gitu kan. Pantunnya ya macam-macam, teman-teman bisa pilih pantun yang
tanya jawab atau pantun yang bersaut-sautan ya kan, jadi tidak usah tanya jawab kayak gitu, atau misal pakai icebreaker yang pertanyaan kayak tadi kan, sudah makan jeruk atau belum hari ini, temanya tentang buah-buahan misalnya kan. Alhamdulillah. Terus pokok utama ilustrasi ya, sampaikan ilustrasinya. Ini ada contoh ilustrasi ya, ilustrasinya sampai 3 ini. Ini ada ilustrasi pokok utama bisa hanya 1 atau lebih dari 3, tapi sebaiknya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Kenapa dibatasin 1 sampai 3? Ayo, ada yang mau ini komen? Kenapa kita bikin ilustrasi kayak kita tadi, ilustrasinya ada berapa? Ada 3 kan? Nah, 1, 2, 3. Kenapa cuma 3? Kenapa tidak boleh lebih dari 3? Karena kalau terlalu banyak orang itu nggak bisa terfokus pada satu sumber pokoknya, jadi bingung kebanyakan ilustrasi. Oke, bener banget Mbak. Itu satu ya alasannya. Manusia itu tidak bisa menerima informasi pada satu saat, banyak informasi sekaligus diterima itu tidak bisa. Lebih baik fokus ya pada beberapa topik saja, tidak usah banyak-banyak. Dan juga salah satu lagi alasannya adalah kita kan punya estimasi waktu, ya kan? Ketika kita terlalu banyak menyampaikan katakan lebih dari kita punya waktu misalnya 2 jam. 2 jam itu kalau kita bikin ilustrasinya banyak, otomatis nanti kan bawahnya adalah contohnya. Contohnya akan lebih banyak lagi gitu kan. Nah, ketika kita menyampaikan itu lebih banyak, waktu untuk public speaking itu akan semakin terbatas. Ingat, kita selama public speaking itu tidak hanya kita yang menyampaikan, ada sesi tanya jawab, ya kan. Kalau misalnya public speaking yang sudah sering dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya di dalam BUMN itu biasanya sebulan sekali ada acara Jumat berkah misalnya kan. Di Jumat berkah itu mau dia agama apapun, di dalam setiap agama itu ada nanti yang memberikan katakanlah entah itu sharing, entah itu motivasi, entah itu hanya diskusi biasa gitu kan. Di dalam forum itu teman-teman, mereka tidak hanya mendengarkan, tidak, mereka ada respon balik, feedback balik gitu. Bahkan forum itu digunakan juga untuk menyaring ide-ide dari teman-teman sendiri yang ada di divisi itu gitu kan. Jadi mungkin kalau misalnya mereka sudah ada rapat gitu kan, rapat tiap hari, tapi kan rapat itu hanya tahu di kalangan internal saja. Terkadang mereka juga diukur performanya, atau bahkan mereka juga mau diminta responnya. Gimana sih kalau misalnya kita secara institusi kita sendiri, apa sih yang kita butuhkan untuk lebih baik gitu kan. Nah, makanya ada beberapa BUMN itu yang setiap hari Jumat ada forum-forum tersendiri gitu kan, apa sebelum makan siang, apa setelah Jumat gitu, dia ada sendiri gitu kan, kayak di kepresidenan itu juga ada kan untuk forum yang digunakan wartawan sama presiden, tujuannya beda lagi gitu kan. Jadi di dalam situ ada respon balik, itu yang diharapkan gitu kan. Jadi dalam public speaking teman-teman, tujuan utama adalah teman-teman mengubah sikap. Tapi jangan lupa di public speaking juga akan ada pertanyaan, sesi pertanyaan, atau misalnya sesi curah pendapat, ya kan. Curah pendapat itu bisa jadi ya pelajaran buat teman-teman nanti. Ternyata di sini feedbacknya seperti ini, saya dapatkan kendalanya misalnya di tempat A, kenapa tidak bisa tidak bisa mengkonsumsi vitamin C lebih banyak yang diharapkan, misalnya paling tidak konsumsi jeruk sekali sehari. Kenapa tidak bisa konsumsi jeruk sekali sehari bisa? Karena hari itu teman-teman memberikan
public speakingnya di Papua misalnya, harga jeruk di Papua mahal sekali, makanya diganti dengan bukannya tidak hanya jeruk yang kayak vitamin C kan, misalnya ada buah lain gitu kan, konsumsilah buah lain gitu kan, dapat kan, jadi solusinya ada gitu kan, ketika teman-teman hanya masalah itu hanya muncul ketika ada pertanyaan, ya kan. Jadi public speaking tidak hanya bertujuan untuk mengubah sikap, tidak, tapi intinya adalah temanya, misalnya untuk hidup sehat, setidaknya tema besar itu yang tercapai gitu kan. Hidup sehat itu tidak hanya dengan mengkonsumsi apa yang kita sudah sampaikan di dalam public speaking, banyak hal gitu kan, gitu teman-teman. Jadi ingat, kenapa harus difokuskan ketika teman-teman punya waktu misalnya 1 jam 2 jam, fokuskan dulu ketiga ilustrasi, atau misalnya teman-teman bisalah untuk dikembangkan lagi jadi 4, tapi jangan lebih dari itu misalnya. Apalagi kalau misal cuma 1 jam itu singkat banget loh, fokus aja di 1 sama 2 ilustrasi sudah cukup, jangan lebih dari 2 ilustrasi ya. Dan juga kalau misalnya semakin banyak waktu untuk public speaking, semakin banyak juga peluang teman-teman untuk mempersiapkan. Tadi aja 1 jam aja harus 4-8 jam itu dari buku ya. Kalau pengalaman saya pribadi lebih dari itu, bisa berhari-hari, tergantung di mana misalnya. Untuk ngisi di humasnya Kapolda misalnya, di Polda, humas di divisi humasnya misalnya. Nanti ngomong lah tentang ITE atau misalnya penyiaran dan lain sebagainya. Nah itu akan beda. Kenapa? Karena biasanya saya ngisi public speakingnya di kampus misalnya kan, ngisi kuliah doang misalnya. Terus tiba-tiba harus ngomong di depan polisi, beda lagi. Jadi makanya butuh berhari-hari untuk persiapan, nggak cukup 48 jam ya kan. Jadi ya pengalaman akan menambah jam terbang kan menambah pengalaman balik saya. Dari sini ada lagi yang mau komentar, silakan. Absen dulu ya Mbak. Di Taiwan sama Hong Kong dingin Taiwan apa Hong Kong ya? Kemarin ada yang bilang Hong Kong nggak ada salju, Mbak Neni. 12. Yang dari Hong Kong siapa Mbak? Mbak siapa di sini yang dari Hong Kong? Berapa derajat sekarang suhunya Mbak? Masih belum musim dingin ya? Belum masuk musim dingin ya? Lanjut yuk, kita lanjut ya. Body sudah, pikiran utama sudah, isi oke. Jadi teman-teman, ini sama seperti yang di sini tadi ya sebenarnya ya. Nah, ketika teman-teman menyampaikan ilustrasinya 3, contohnya nggak mungkin kan 1 ilustrasi 1, ya kan? Nah, masuk ke isi itu teman-teman tuh sudah menjabarkan contohnya. Kenapa contoh? Karena contoh paling mudah, ya kan? Kita lihat ini contoh dari, ada pernah dengar ini nggak yang tutorial apa ya waktu itu, saya lupa. Jadi ada materi tentang bagaimana memilih saham yang baik ya kan. Jadi itu podcastnya siapa ya, kalau nggak salah podcastnya Dedi apa ya, di situ ada dia ngundang salah satu yang ahli di bidang saham ya kan. Jadi dia cerita kalau mau berinvestasi ya, saham itu bukan jalan yang baik sebenarnya. Kenapa bukan jalan yang baik? Karena saham itu salah satu yang paling riskan. Ketika harga
harga apa ketika kondisi ekonomi sedang buruk, saham itu bisa aja jadi anjlok gitu kan. Dan juga tidak bisa langsung, misalnya 3 tahun kita langsung dapat return, dapat balik. Misalnya kita beli sahamnya per lembarnya adalah 1.000, terus kita beli misalnya 100 saham lembar ya kan, kalikan habis uang kita 1 juta. Dalam 1 bulan 2 bulan itu nggak ada apa-apanya, nggak ada return yang bisa kita dapat. Kita bisa dapat return itu kalau misalnya sudah at least 7 tahun, 10 tahun, ya kan 15 tahun. Dan itu juga tergantung sahamnya saham apa. Kalau misalnya saham yang fluktuatif ya kan, bisa jadi kalau naik naik banget, bisa jadi kalau turun turun banget. Nah, di situ dia jelaskan saham itu ada saham yang macam-macam nih, ada 3 jenis saham, saham A, saham B, saham C. Nah, saham yang A ini ada lagi contohnya, misalnya saham Teboto Sosro disebutkan, saham Kopiko gitu kan. Nah, ini saham-saham yang ada di produk-produk yang dia sudah IPO misalnya. Terus nanti di saham yang kedua, saham yang kedua ini yang cenderung misalnya aman, safe. Tapi kalau misalnya teman-teman mau berinvestasi di sini, teman-teman tuh nggak bisa cuma dalam waktu 5 tahun, jangka pendek nggak bisa. At least itu 15 tahun. Misalnya di mana? Di jalan tol, pembangunan jalan tol gitu kan. Saham-saham yang dia diperuntukkan untuk infrastruktur ya kan, itu bakal baliknya positif, pasti ada returnnya, nggak akan mungkin turun. Kenapa? Biasanya infrastruktur yang dipakai itu selalu naik harganya, nilainya selalu naik gitu kan. Nah, terus ada lagi saham yang ketiga macam-macam. Jadi ketika teman-teman ngambil ilustrasinya satu, isinya bisa 3, bisa 4, makanya tadi ilustrasinya harus dibatasi. Kenapa? Karena anaknya itu tidak bisa cuma satu gitu kan. Makanya juga si Mbak Desi bilang, ketika misalnya terlalu banyak info yang disampaikan, juga manusia itu terbatas gitu kan, tidak bisa menyerap info semuanya dalam satu waktu gitu kan. Oke, isi sudah, penutup closing. Oke, bisa kita simpulkan, bisa kita mengulang lagi isinya tadi, kita sampaikan misalnya. Oke, tadi jadi ada berapa Bapak Ibu, kan banyak ya teman-teman kalau menghadiri public speaking atau misalnya kata sambutan atau apa. Tadi yang pertama adalah apa Bapak Ibu, ditanyain lagi gitu kan. Yang pertama adalah kekebalan tubuh. Vitamin C tadi untuk apa? Kekebalan tubuh. Oke. Yang kedua selain kekebalan tubuh apa? Menangkal radikal bebas misalnya. Terus untuk penuaan dini juga, menangkal penuaan dini misalnya gitu kan. Diungkapkan lagi boleh, disimpulkan langsung misalnya. Oke, jadi intinya Bapak Ibu ya, namanya buah-buahan itu baik untuk tubuh, apalagi misalnya buah-buahan yang mengandung vitamin C. Kenapa? Ya, karena tadi fungsinya ya banyak yang sudah kita sampaikan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu hari ini makan jeruk misalnya. Ditegaskan kembali. Atau misal harapan, oke Bapak Ibu, kita tahu memang tidak semua orang suka jeruk. Tapi kita hari ini sudah dapatkan banyak hal kebaikan-kebaikan tentang jeruk. Kalau misalnya memang tidak ada kebiasaan Bapak Ibu untuk makan jeruk, hari ini mulailah kebiasaan itu. At least 1 hari 1 jeruk. Udah. Gampang kan? Ini berarti bisa coba contoh harapan yang lain. Coba ada yang mau coba nggak dari yang sudah kita buat? Tadi kita buat tentang ini ya. Tentang tema-temanya buah-buahan bervitamin C. Sekarang saya mau salah satu dari teman-teman bikin closing tadi saya udah contohin ya, 3-tiganya, mengulang pokok sudah, kesimpulan sudah, harapan sudah. Coba salah satu dari teman-teman ada yang mau coba tentang harapan mungkin? Monggo silakan. Ayo, Mbak Dinda yuk. Mbak Catherine yuk, Mbak Catherine nih apa kabar nih di Batam? Atau mau di chat juga nggak apa-apa, saya bacain contohnya. Buat yang apa tadi? Buat yang harapan misalnya, kata-kata penutup
untuk harapan yang temanya ini, boleh silakan. Atau mau tema yang organisasi atau tema yang lain, mau boleh silakan. Atau mau contoh yang tidak tentang tema atau buahan, silakan, boleh. Berikutnya apa nih? Bomber. Ini ada contoh ya, contoh mengulang poin dari yang di buku ya. Tapi tadi saya juga udah nyontoin ya. Mbak Susan mungkin mau nyontohin yang harapan kali. Intinya harapan itu ya teman-teman. Teman-teman mensuggest ya, mensarankan. Jadi sampaikan hal-hal kebaikan tapi tidak apa ya, tidak memaksa gitu. Tadi contohnya misalnya baik Bapak Ibu, kita sudah tahu ya manfaat, begitu banyak manfaat dari jeruk. Salah satunya adalah bisa menangkal radikal bebas. Hanya dengan memakan jeruk minimal sehari sekali. Kenapa tidak kita ubah gaya hidup sehat kita dengan memakan jeruk sekali sehari? Ya kayak gitu bisa ya. Jadi ada kata-kata yang menarik minat mereka gitu kan. Ya sampaikan dulu misalnya manfaatnya itu apa. Nah setelah itu kayak diubah gitu kan. Diubah bomber. Dari kata-katanya aja bomber. Contohnya ada bang, opening, message, bridge, example, recap, bang. Ada berapa contoh? 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Ini tuh apa ya? Pengejut ya. Jadi saat kita melakukan public speaking ya, terkadang nggak bisa kita pungkiri ya, segimanapun bagus orang yang mengisi public speaking ya, ada aja ya kita nggak tahu kondisinya audiens ya. Ada audiens yang udah capek, lelah, letih gitu kan. Kadang juga ada audiens yang nggak paham dengan apa yang kita sampaikan, walaupun sebenarnya itu sudah di woro-woro sebelumnya. Woro-woro itu bahasanya apa ya, dipublikasikan, apa ya, diumumkan misalnya. Oke, hari ini kayak misalnya dulu saya tuh di SMP ada kegiatan seminggu sekali ya. Nanti ada aja yang datang, misalnya kayak misal dari pemadam kebakaran lah, ngasih kayak penyuluhan gitu kan. Nanti kalau misalnya ada pemadam kebakaran, adik-adik jangan menutupi akses ke lokasi yang sedang terjadi kebakaran. Satu misalnya. Kedua, adik-adik jangan sekali-sekali ya memegang pipa dari pemadam kebakaran, walaupun sebenarnya adik-adik mau menolong, jangan sekali-sekali dipegang misalnya. Jadi selalu ada tiap minggu itu penyuluhan ke sekolah saya waktu itu. Jadi setiap penyuluhan itu ada namanya kan kita anak SMA gitu kan. Jadi ada yang ngantuk lah, ada apa semua. Nah, salah satu dari publik yang ngisi acara itu waktu itu pernah bawa alat mereka untuk simulasi gitu kan. Bawa satu alat mereka. Apa itu? Kayak sirine. Jadi
tiba-tiba aja waktu ngasih public speaking bunyi nyiu, nggak tahu ya mbak sirine itu bunyinya kayak mana. Nih, coba ya kita cari sound sirine. Kayak pernah dengar lagi nggak? Kalau saya di Taiwan nggak pernah dengar. Imsak itu dulu bunyinya kayak gitu loh. Kalau di Indonesia bunyinya kayak gitu imsak. Suara sirine, suara sirine pemadam kebakaran. Sama enggak ya? Informasi masuk dari masyarakat segera dikrosek dan segera diasatukan. Enggak, bukan dia cuma suara sirenenya saja. Kayak gitu loh. Suaranya dari kecil besar sendiri. Ini dia kali ya. Jadi tiba-tiba aja dalam public speaking itu dia bunyikan suara itu. Jadi kan orang kaget gitu kan. Oh. Kayak emes gitu. Have your attention, please. May I have your attention, please? Enggak, bukan ini. Mungkin teman-teman pernah dengar suaranya itu. Informasi masuk dari masyarakat segera. Ini bukannya. Jadi itu bisa dibawa gitu loh. Jadi misalnya teman-teman seorang katakanlah PMI gitu kan. Apa sih yang jadi alat PMI misalnya dalam kerja misalnya di pabrik misalnya? Ya bawa aja baju simulasinya itu. Baju apa sih pakaian seragamnya untuk kerja. Itu kan biasanya kalau misalnya kerja di pabrik itu ada pakaiannya yang kayak kita COVID itu loh, kayak jaket, kayak jas hujan gitu. Aku pernah lihat temenku pakai pakaian pabrik. Nah ini, tapi biasanya warna putih ya kan, jadi ketutup semua, kayak jas hujan gitu kan. Nah biasanya tuh warna putih, pakai kacamata juga, pakai sarung tangan juga, semuanya tuh tertutup, jadi tidak ada bau-bauan juga nggak boleh. Teman saya tuh sampai bilang waktu itu mau kasih parfum kan, nggak bisa dipakai. Kenapa? Kalau dalam pabrik itu nggak boleh ada satupun kontaminasi dari luar. Jadi selain dia nanti kalau masuknya itu pakai jasnya tuh kurang lebih kayak gini tapi warna putih, pakai kacamata, pakai helm, ditutup semua ya. Jadi barang produknya itu tidak tersentuh sama kulit ya, tidak boleh terkontaminasi sama kulit. Itu bisa teman-teman bawa ya, baju ini bisa teman-teman bawa untuk untuk simulasi. Nah itu bagian bisa jadi example ya, bisa jadi contoh. Jadi bomber itu ya salah satu katakanlah alat bantu teman-teman di lain dari visual tadi, di lain dari katakanlah alat bantu untuk presentasi gitu kan, apa itu visual ataukah itu nanti ada audio juga ya, yang dia terkait sama apa yang teman-teman mau sampaikan. Ketika ngomong jeruk misalnya, teman-teman bawa jeruk, macam-macam jeruk, ada jeruk nipis, ada jeruk Bali, ada jeruk jeruk dari Medan tuh jeruk apa ya, aku lupa. Jeruk dari Medan, aku lupa ya, beras tagi ya kan, jeruk beras tagi gitu kan. Terus jeruk kingkit misalnya. Jeruk kingkit itu bukan jeruk untuk dikonsumsi ya, jeruk kingkit itu jeruk untuk kosmetik dia, warnanya merah kecil, bisa bikin kuku jadi mengkilat. Itu teman-teman bisa bawa itu untuk apa, untuk contoh example kan. Terus kalau misalnya yang opening itu bisa lah tadi kayak misalnya teman-teman pakai pantun gitu kan, bisa pantun bersaut-sautan gitu kan, bisa misalnya pertanyaan kayak gitu kan, itu termasuk dari bomber teman-teman. Terus misalnya message di sini ada loh, kita bahas satu-satu ya. Nah, bank
selalu tertarik dramatis, apa yang bahasanya dramatisir dan provokatif. Kalau ISK, kalau teman-teman ada pernah ikut ISK itu dia dari awal, bukan dari awal sih, sesi doa ya. Sesi doa itu mereka akan mendengarkan, memutar suara yang menggugah, sangat-sangat menggugah, kayak udah mau sedih aja gitu. Motivasi ISK Pak Ari Ginanjar. Ini udah 3 tahun yang lalu, udah lama banget. Tapi banyak orang bicara fitrah, tapi kapan kita mengatakannya, bagaimana cara mengatakannya. Gimana nanti kita bakal susah ketemu ya? Gue overwork, gue burn out. Ya salah. Jangan skip video ini biar finansial lo nggak orang diri. Biasanya engkau berbagi kepada kami. Lalu Nabi Muhammad SAW tersenyum. Mungkin kita langsung di kata-kata sehingga ia menjadi orang yang disukai. Teman-teman pernah ikut ISK nggak? Kalau yang pernah ikut ISK itu biasanya di akhir acara itu ya, dia ada sesi berdoa bersama. Di dalam berdoa bersama itu, mereka akan memutarkan lagu yang sedih banget. Cuma lagu doang, instrumental. Ya, kayak backsoundnya ini, kan ini ada backsound ya. Kalau Udah sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, kecerdasan. Bukan suara dia ya, bukan suara Pak Arinya ya, ada backsoundnya kan ya. Instrumental kayak gitu, instrumental alat musik gitu kan. Nah, dia akan mainkan itu ya. Ketika dia mainkan itu, terus dia akan bikin ilustrasi dari kata-katanya. Dulu saya pernah praktekkan itu sama teman-teman minggu sebelumnya apa. Dia berusaha membuat imajinasi dari kata-katanya. Kalian adalah seorang anak, di mana ibu kalian sekarang sedang di rumah menunggu kalian, bla 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 bla, kayak gitu kan. Mereka seolah-olah yang mereka sampaikan itu akhirnya kita bisa menggambarkan itu dalam benak kita, terus nanti tiba-tiba adalah yang nangis gitu kan, kayak berasa aduh saya udah banyak salah ini gitu kan, aduh saya sudah banyak melakukan yang ibu saya minta saya nggak turutin gitu kan. Saya sekolah ternyata banyak main-main, banyak bolos kayak gitu. Ada juga yang sebenarnya mereka walaupun udah dibikin musiknya sedih, udah suaranya udah seperti kayak terisak-isak yang menyampaikan narasi, tetap aja nggak nangis tuh ada juga. Ada yang cengar-cengir juga ada. Itu macam-macam ya. Kalau teman-teman pernah dulu dengar itu sekali pelatihan aja 3 juta waktu itu 3 hari di hotel. Untuk bayar investasinya itu sampai 3 juta. Mahal ya. Nah, di sini ada contoh lain, opening tadi sudah kita bahas, terus message itu beberapa poin ya. Kayak tadi kan ada diungkapkan kembali ya kan. Oke, kita punya 3 hal dari makan jeruk gitu kan. Apa 3 itu? Misalnya kayak tadi udah sampaikan. Oke, pertama ternyata jeruk bisa untuk penangkal radikal bebas ya kan, ada 3 itu yang bentuk untuk main point ya. Kalau yang bridge gimana, apa bedanya bridge sama message? Oke, siapa yang mau komentar, yuk silakan, saya tunggu nih komentarnya. Bridge itu jembatan ya teman-teman, jadi jembatan itu maksudnya untuk masuk ke dalam oke lah, ada yang inti poinnya misalnya menangkal radikal bebas misalnya. Tapi apa yang bisa jadi bridge-nya? Pesannya oke. Contohnya menangkal radikal bebas, 1. Kedua memperlambat penuaan dini, 1 misalnya. Terus yang ketiga tadi meningkatkan sistem imun, 1. Itu pesannya. Bridge-nya apa? Bridge itu jembatan. Contohnya misalnya disesuaikan dengan pengalaman dan kebutuhan publik. Contoh apa sih yang bisa teman-teman sampaikan?
pengalaman loh. Kalau misalnya breach ya, teman-teman bisa sampaikan, oh hasil penelitian ya, ada sebuah penelitian ya, bisa teman-teman sampaikan hasil penelitian. Masyarakat Amerika di daerah A konsumsi jeruk tiap hari, ternyata ya di usia sekian tahun terlihat kulitnya masih seperti usia sekian tahun, lebih muda. Tapi masyarakat yang di tempat lain yang tidak mengkonsumsi sama sekali tidak punya efek apapun, ya kan? Itu pengalaman breach bisa. Jadi intinya adalah teman-teman membongkar lagi gitu loh, mendetailkan kembali gitu kan. Bukan dari contoh, bukan, tapi dari pengalaman. Nah, pengalaman itu bisa jadi masuk dalam riset gitu kan. Ada hasil penelitian gitu kan. Itu salah satu contoh yang paling gampang. Misalnya, example sudah, recap sudah, ringkasan, dan penutup. Tutup presentasi dengan pernyataan yang mengesankan dan membuat publik ingat dengan yang disampaikan. Berkesan itu bisa jadi apa namanya ya? Sebenarnya semuanya permainan kata-kata ya. Berkesan itu bisa teman-teman ambil dari pantun misalnya. Atau teman-teman Oke, yang contoh penutup misalnya teman-teman bisa sampaikan katakanlah ada pelajaran hidup misalnya kan, bisa teman-teman sampaikan kayak misalnya kita bukan bahasan lagi tentang apa namanya apa tadi buah-buahan ya, misalnya kita bahas tentang korupsi misalnya. Sampaikan lah misalnya kayak, oke teman-teman, sekian dari yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman ya, teman-teman semua sudah tahu ya kan dampak dari korupsi itu bagaimana. Tidak hanya di kita, tapi juga ternyata anak cucu kita juga akan menerima dampaknya. Untuk apa kita melakukannya kalau kita hanya memberikan sesuatu yang tidak baik untuk anak cucu kita, ya kan? Misalnya itu. Atau misalnya ketika teman-teman banyak latihan, apapun yang tidak mungkin akan mungkin dilakukan. Untuk itu cobalah untuk latihan misalnya. Itu juga salah satunya ya. Atau teman-teman ngambil salah satu tokoh misalnya.
katakanlah toko yang disabilitas ya kan, banyak atlet yang disabilitas. Teman-teman tahu si A, si B, si C, mereka disabilitas, tapi dengan kekurangan mereka tidak putus asa, mereka tetap berjuang dan sekarang mereka sudah membawa medali emas untuk Ibu Pertiwi. Kenapa kita tidak, gitu kan? Nah, itu salah satu statement-statement pernyataan yang bisa kita tutup yang mengesankan gitu kan. Jadi teman-teman bisa ambil contoh di sekitar teman-teman yang bisa dari media massa, bisa yang di sekitar teman-teman sendiri, bisa yang dari media luar juga, silakan nggak bisa. Teman-teman tahu Bill Gates, teman-teman tahu Mark Zuckerberg, mereka adalah orang-orang yang tidak lulus kuliah, tapi karena mereka punya keinginan yang luar biasa, motivasi yang tinggi, akhirnya mereka menjadi orang terkaya yang punya power, yang memegang sekian juta akun orang-orang berpengaruh. Mau jadi seperti Mark Zuckerberg, ya mulailah dari sekarang. Itu bisa jadi juga mengesankan ya. Jadi kita bisa bawa contoh apapun, kita bisa bawa asal yang baik ya, jangan yang jelek. Misalnya jelek, ada yang mau seperti Freddy Sambo misalnya, jangan kayak gitu ya. Oke, silakan mau jadi kayak Freddy Sambo misalnya, gampang kan? Kalau jadi jelek itu gampang sekali, kalau jadi baik itu susah ya. Nah, ini ada salah satu contoh konkret ya. Mau pakai yang bank misalnya, boleh silakan. Ini contohnya tentang keuangan ya. Nilai uang ya. Sekarang berapa nilai tukar Taiwan? Coba kita lihat ya. Taiwan Indonesia. IDR tuh NTD. Coba kalau misalnya kita mau tukar 1 juta, berapa uang yang kita dapat? 1 juta. Oke. Ini teman-teman ya. Jadi ketika sebentar. Kalau misalnya berarti 1 NT 1 rupiah sama dengan 0,21 ya, 0,0021 itu 1 rupiah. Jadi kalau misalnya nukernya 1 juta dapatnya 2060 sekian, berarti jatuhnya berapa ya? Coba kalau 100 balik NT to IDR. Oke. Jadi 1 rupiah 1 Taiwan dollar itu sama dengan 484, katakanlah 485. Dulu waktu Mbak Masnya ke Taiwan berapa nilai tukarnya? Kalau saya pertama kali itu nilai tukarnya 500 ya, sekarang turun. Nah, ini bisa nggak dijadiin bomber untuk public speaking? Bisa, ya kan? Teman-teman semua, apa motivasi pergi ke luar negeri? Untuk dapat pekerjaan. Kalau saya dulu motivasi ke luar negeri apa? Dapat beasiswa, kerja part time. Ketika saya kerja part time, saya bisa ngirim uangnya lebih banyak. Karena nilai tukarnya lebih tinggi, ya kan? 1 rupiah aja kan sama dengan 1 dolar aja kan sama dengan 400-an, 500 waktu itu. Jadi kalau misalnya saya dapat katakanlah dapat gaji part time dulu pertama kali itu dapatnya saya pertama kali part time itu jaga toko ya, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Sabtu Minggu. Jadi Senin sampai Jumat saya kuliah, Sabtu Minggu saya di toko, itu dapat uangnya sekitar 12.000 sebulan. Kirim kan 12.000. Nah, 12.000 itu sama dengan berapa? 5 juta 800. Jadi bisa dijadiin banknya buat public speaking, bisa. Teman-teman semua di sini adalah teman-teman yang mau merubah nasib ya kan, misalnya yang masih di Indonesia semua kan.
Apa sebenarnya motivasi teman-teman untuk pergi ke luar negeri, untuk sekolah di luar negeri? Oke, A, B, C, D, F. Teman-teman tahukah kalau misalnya teman-teman ke luar negeri, katakanlah ke Taiwan, teman-teman akan memiliki peluang untuk tidak hanya menghidupi teman-teman sendiri di luar negeri. Misalnya ketika teman-teman dapat beasiswa itu teman-teman sudah bisa hidup dari beasiswa. Tapi di luar negeri juga ada kesempatan teman-teman untuk kerja part-time, di mana kerja part-time ini penghasilannya bisa bervariasi. At least ketika teman-teman kerja, teman-teman bayangkan $1 ya, misalnya negara mana, $1 ditukar ke rupiah itu ada sekitar sekian. Jika teman-teman bisa mampu menukar sekian, udah berapa rupiah yang teman-teman kirim ke Indonesia dibanding teman-teman kerja di Indonesia misalnya, ya kan? Itu bisa jadi bank. Wah, ya keren ya, kerja toko aja, jaga toko aja dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Berapa jam tuh? 20 jam ya? 10 jam ya? 10 jam. Sabtu Minggu 20 jam. Hari Minggu doang loh. Dapatnya 5.800.000. Kalau di Indonesia, gaji apa yang 5.800.000? Gaji tukang toko jaga kontra aja nggak sampai segitu loh. Saya aja waktu jadi jurnalis aja gaji saya tuh 1.750.000. Jurnalis loh, jurnalis 2011. Saya pergi 2018, dapat gaji itu 2019 atau 2020 ya. Nah, gaji sebagai dosen aja nggak segini loh per bulannya. Jadi ya ini bisa jadi bank untuk public speaking. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang lain mau dicontohin? Silakan. Contoh lain monggo. Yang bank nggak mesti dari nilai uang kan. Bisa nilai yang lainnya. Monggo silakan. Misalnya, kenapa teman-teman mau keluar negeri? Karena gajinya besar. Ya, itu tadi kan 1 juta ya, 1 juta di Taiwan ya kan. Dengan 1 juta di Indonesia kan beda kan. Gaji itu misalnya saya tuh pernah dapat dari teman-teman ya. Di Hong Kong itu ada yang dapat 1.900. 1.900 itu satu dolar Hong Kong itu sama dengan berapa ya teman saya bilang? Salah. Satu dolar Hong Kong itu 1.900. Satu dolar Hong Kong sama dengan 1.900 rupiah. Jadi katakanlah dolar Hong Kong ke rupiah. Ya kan 1.900 kan. Jadi teman saya itu dapatnya adalah berapa sih Mbak Neni itu? 6.000-an atau 9.000-an ya dia dapat. 9.000. 9.000 berarti beliau dapat 17 juta loh. Itu kakak tingkat teman-teman loh di PMI loh. Apa di UT, dia kuliah juga beliau. Jadi gajinya katanya 9.000-an sekarang. Luar biasa. Tapi emang udah lama ya di Hong Kong ya, udah sekitar 6 tahun atau 8 tahun gitu. Selesai kuliah UT, beliau mau balik. Jadi sekarang lagi semester berapa ya? Pokoknya angkatan di atas teman-teman dia. Jadi itu ya, teman-teman bisa pakai bomber ya. Bomber ya. Bomber itu yang teman-teman selipkan ke dalam public speaking teman-teman. Bisa di awal ya, bisa di openingnya, atau bisa nanti pesannya, poin-poinnya itu diulang-ulang lagi, atau teman-teman nanti bawa barang teman-teman yang teman-teman punya itu. Ketika teman-teman misalnya kayak tadi saya contohkan pemadam kebakaran ya kan. Pemadam kebakaran itu punya sirene atau punya helm, dibawa untuk contoh. Nah, nanti kita pakai ini nih helmnya. Helmnya ini harus dipakai seperti ini. Ini yang benar, harus diklipskan. Kalau diklips baru aman. Kalau tidak diklips nanti lari-lari
helmnya bisa lepas gitu kan. Atau nanti ada lagi pipa ini kalau misalnya tidak ada airnya ringan, tapi ketika ada airnya itu tekanan airnya sangat tinggi sekali, jadi harus dipegangnya seperti apa, ada tekniknya gitu kan. Nah itu semua itu bisa jadi bomber ya. Jadi teman-teman bisa ngambil bombernya, kayak misalnya kita bukan dari siapa. Suara siapa? Kalau kita misalnya bukan dari siapa-siapa gitu kan, kita ngambil tadi kayak contoh misalnya contohnya tadi buah jeruk ya, buah jeruk. Ambil aja buah jeruk gitu. Berapa macam buah jeruk? Ada jeruk Bali, ada jeruk kingkit, ada jeruk pres lagi, ada jeruk nipis, ada jeruk apa lagi ya? Macam-macam jeruk lah ya, teman-teman bawa. Ada jeruk lemon gitu kan. Bawa macam-macam jeruk, itu udah masuk example gitu kan. Coba rasakan jeruk lemon seperti apa. Di Taiwan tuh banyak macam jeruk ya. Ada jeruk apa? Kalau khusus untuk perayaan Cina, hanya ada waktu perayaan Cina doang, hari-hari hari besar Cina itu, tahun baru Cina ya. Jadi dia punya jeruk itu tuh, jeruknya kecil, warnanya orange banget, nggak terlalu besar jeruknya. Nah itu juga bisa jadiin contoh ya, teman-teman bawa macam-macam jeruk ya kan, bisa dijadiin bomber juga gitu kan. Oke. Oke, bomber sudah, isi PS. Yuk, ada yang mau komentar? Silakan. Mbak Adinda, monggo silakan Mbak. Apa itu isi PS? Mas Ajib, monggo. Mbak Catherine, Mbak Dewi, monggo. Ada yang ngechat, ada yang ngechat juga. Ada kayak ngechat, coba kita lihat chat. Show conversation. Kalau dulu saya biasa, ini yang tadi ya, yang terakhir tadi. Membuat isi PS, coba kita lihat cara membuat isi PS. Isi public speaking, maunya yang kartun ya, kartun. So, in short, if we take care of our planet, it'll keep on taking care of us. Thank you. That was friends and I decided to do. Yang ada bahasa Inggris. Oke, coba kamu baca kalimat ini dengan cepat deh. Tutor, tutor, Ini ada contoh kelas mendongeng ya. Kelas mendongeng. Antara dan partner lainnya. Sebelum ada yang pernah mendongeng di sini? Ada yang pernah mendongeng? Ikut lomba mendongeng? kita mulai acara hari ini,
Kak Lucy akan menjelaskan dulu ya rangkaian acara kelas mendongeng selama 1 jam ke depan di beberapa stasiun televisi dan production house dan tahun 2010. Baik, kita akan ya. Kita manusia pasti bisa bercerita. Nah, tapi kalau mendongeng itu seni bercerita yang dapat mengisahkan sebuah kejadian yang tidak benar-benar terjadi atau imajinasi, tapi tetap memiliki sebuah pesan. Nah, jadi jangan lupa kalau kita mendongeng, pastinya akan ada pesan yang ingin kita sampaikan. Macam-macam pesannya, mulai dari pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan religi mungkin, atau pesan-pesan keseharian, itu bisa kita sampaikan lewat dongeng karena ternyata dengan mendongeng adalah cara yang paling efektif ketika kita ingin menyampaikan sesuatu tapi dengan cara yang menyenangkan yang pastinya anak-anak pasti akan suka. Oke, silahkan Kak, next. Nah, kalau kita sudah bicara sebuah kegiatan mendongeng, sebenarnya komponennya apa saja sih? Atau bagaimana? Oke, di sini. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada tadi kan kita udah bahas tentang isi PS ya, membuat outline sampai sesuai tujuan. Nah, berikutnya ketika teman-teman diharuskan untuk membuat outline sesuai dengan tujuan ya, teman-teman harus balik lagi kira-kira apa sih sesuai tujuan itu, berarti balik ke yang pertama ya, sesuai dengan tema dan topiknya tadi apa. Dari situ teman-teman bisa merumuskan tujuannya apa. Ketika harus berbicara tentang tujuan, teman-teman bisa dimulai dengan, ini kurang besar ya, kita besarin. Oke, teman-teman bisa mulai dengan sejarah ya, atau misalnya bisa dimulai dengan rentetan acaranya, atau misalnya filosofinya. Kayak misalnya jeruk tadi ya, bisa dipakai kita bercerita tentang kenapa sih buah-buahan yang berkadar vitamin C tinggi itu baik untuk tubuh, dan salah satunya jeruk. Karena misalnya, oke, vitamin C itu adalah salah satu vitamin yang mudah diserap oleh tubuh. Kita berangkat dari situ. Kita berangkat dari vitamin C itu untuk tubuh, kenapa gitu kan? Asal mual apa? Kenapa vitamin C itu baik? Nah, kita kaitkan dengan tubuh kita. Kenapa? Karena itu tadi, penyerapan vitamin C itu lebih cepat dibanding vitamin yang lain misalnya. Satu. Nah, kadar air di dalam tubuh kita misalnya sekian persen. Nah, pada akhirnya sekian persen itu membutuhkan asupan vitamin C kurang lebih sekian persen, ya kan? Dibandingkan vitamin C dibandingkan vitamin yang lain. Artinya, vitamin yang paling banyak kita butuhkan di antara vitamin D, vitamin A, vitamin B1, B12, B3 itu adalah vitamin C. Kenapa? Karena postur tubuh kita yang dipenuhi oleh air yang sekian persen, yang pada akhirnya membutuhkan konsumsi vitamin C sekian persen perharinya misalnya. Tapi juga kebanyakan vitamin C tidak baik untuk tubuh misalnya, ya kan? Ya dimulai dari karakteristik tubuh kita, kenapa kita membutuhkan vitamin C misalnya, atau yang lain misalnya filosofinya. Dikatakan vitamin C itu baik, kenapa? Karena vitamin C itu adalah salah satu katakanlah nutrisi yang paling mudah ditemukan hampir di setiap sayuran ya, dan juga buah-buahan ada vitamin C-nya. Cuma kadarnya mungkin tidak lebih banyak dari vitamin-vitamin yang lain di dalam satu buah misalnya. Katakanlah misalnya apa yang paling banyak lagi ya, misalnya anggur. Katakanlah anggur banyak vitamin C, tapi juga ternyata banyak juga kadar vitamin A di dalam anggur misalnya. Saya nggak tahu ya vitamin apa di dalam anggur itu, apa banyakkan vitamin A atau vitamin C ya. Jadi
teman-teman bisa mulai dari berbicara tentang asal ya, bisa mulai dari berbicara tentang rangkaian acara, bisa filosofi, ini yang kata buku ya, atau teman-teman bisa tambahin bisa teman-teman belajar mulai dari pengalaman ya. Di sini kan tidak ada contoh pengalaman ya, tapi teman-teman bisa mulai dari membuka outline itu dari pengalaman. Oke, teman-teman tahu tidak, saya dulu tidak punya kebiasaan untuk konsumsi, misalnya konsumsi untuk konsumsi buah-buahan, terutama vitamin C. Tapi teman-teman tahu, mulai dari 2019 saya mengkonsumsi vitamin C dari mana? Dari buah jeruk. Minimal sehari sekali saya makan gitu kan buah jeruknya. Dulu saya sering sekali komplain tentang kesehatan saya yang mudah sekali terkena flu. Tapi saat ini saya alhamdulillah, walaupun hujan, walaupun pancaroba, walaupun suhunya rendah, dingin, tapi saya tidak gampang sakit. Saya rasa ini adalah salah satu dari dampak dari kebiasaan saya hidup sehat dengan konsumsi vitamin, dengan konsumsi buah jeruk sekali sehari misalnya gitu kan. Bisa dimulai dari pengalaman gitu kan, tidak hanya dari yang 3 ini. Ini yang dari buku ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahin di luar dari itu. Oke, lanjut. Dari sini ada pertanyaan, monggo silakan. Oh, Miss mau tanya. Ini saya masih belum paham tentang apa hubungannya public speaking dan dongeng. Karena kita tahu kan dongeng itu maksudnya nggak cerita, bukan nyata gitu. Cerita yang kita tahu makanya nggak nyata gitu. Iya. Kasih. Oke. Mbak ini sebenarnya sudah menjawab hubungan public speaking dengan dongeng. Public speaking, tapi semuanya harus punya untuk mendongengkan sesuatu harus punya ilmu public speaking. Bedanya adalah dari materi yang disampaikan. Kalau dongeng itu cerita itu berawal dari cerita rakyat, folklore ya biasanya, atau cerita-cerita yang sebenarnya adalah warisan leluhur yang sebenarnya itu bukan kenyataan terjadi, tidak. Jadi bisa jadi kerajaan. Kalau di Bengkulu itu ada Pandai Tidur, ada Putri Gading Cepaka, ada Anak Emas, ada Timusuri, ya kan? Itu namanya dongeng, cerita-cerita rakyat yang bisa didongengkan. Nah, cara mendongengkannya ya, teman-teman dulu ada yang kita pernah praktek baca puisi kan. Nah, mendongeng itu hampir sama dengan kayak baca puisi. Jadi seolah-olah kita menirukan suara, kalau misalnya ada suara anjing. Suara anjing menggonggong, guk 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 guk. Jadi kita harus menirukan ya, kalau mendongeng itu harus menirukan apa yang ada di dalam cerita itu. Tapi kalau di dalam public speaking dalam artian gini ya, semuanya memang butuh ilmu public speaking. Tapi maksud saya public speaking itu adalah tema-tema yang realitas, yang kayak misalnya tadi contohnya kita buah-buahan gitu kan. Kita nggak perlu kita tetap butuh ilmunya, tapi yang kita sampaikan adalah realitas. Benar, harus benar. Kalau misalnya jeruk itu punya kelebihan untuk tubuh A, B, C, D, F, G. Tapi kalau misalnya yang mendongeng tadi, semua yang disampaikan itu punya value, katakan punya value religius, punya value apa semua. Tapi dia berdasarkan cerita yang tidak nyata. Untuk apa? Biar anak-anak ini tadi yang mendengarkan kan umumnya yang mendengarkan dongeng itu kan anak-anak kan, tergugah hatinya ya, kayak kita membaca puisi, tergugah, terbentuk suasana yang ada di dalam cerita. Kalau misalnya seandainya di dongeng itu sedang menceritakan sedih, ternyata raja pun terhunus pedang oleh pangeran misalnya. Tidak sengaja terhunus pedang oleh pangeran. Dan di saat itu juga raja mengatakan kata-kata terakhir pada pangeran. Ya kan, dia kayak membaca puisi kan. Dan kalau misalnya ada suara bebek, suara nanti kita
mungkin pertemuan next ya, kita kita tonton dua contoh yang mendongeng biar lebih dapat lagi perbedaannya seperti apa. Intinya adalah ketika mendongeng, Mbak Mas harus bisa membangun suasana seperti apa yang disampaikan dalam cerita. Kalau misalnya ada suara anjing, suara bebek, Mbak Mas ya harus menirukan suara anjing itu seperti apa, suara bebek itu seperti apa, ya seperti suasana itu. Akhirnya ketika diceritakan, anak-anak itu atau siapapun yang mendengar menggambarkan, terimajinasi oleh mereka. Tapi kalau misalnya public speaking yang topiknya adalah penyuluhan atau apa, tidak perlu sampai teman-teman bahasanya provokatif sekali, dramatisir sekali, tidak, tapi lebih ke teman-teman tegas, jelas, dan bahasa tubuhnya ekspresif ya, lebih ekspresif, dalam artian bukan teman-teman kalau sedih enggak, tapi ekspresifnya itu tangan kaki itu bermain ya. Tapi kalau misalnya yang mendongeng tadi diikuti dengan intonasi suara, itu harus juga berubah gitu. Kayak teman baca puisi lah. Kemarin kan ada yang baca puisi kan, 2 orang kemarin. Nah, kurang lebih seperti itu kalau mendongeng. Intinya ketika mendongeng, suasana dalam dongeng kalau bisa tercipta, terimajinasi. Tapi kalau misalnya dalam public speaking itu, teman-teman bisa mengubah sikap dari yang hadir gitu. Gitu Mbak, kalau misalnya belum ini kita coba lihat contoh ya, contoh mendongeng ya. Nah, saya ada 5 menit ya. Mendongeng. Yang sering mendongeng ini dulu siapa ya? Susan bukan ya? Nah, ini dia ada contohnya mendongeng. Ini juara 1 dia. Kak Guru PAUD itu gayanya memang sudah energik, udah langsung inherent gitu ya. Ada properti Mbak yang belum. Kabupaten Tuban Provinsi. Samudra menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Assalamualaikum Dewan Juri dan hadirin semuanya. Good morning, Miss Jali dari New Zealand. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya cerita yang akan saya bacakan. Nah, untuk sekali, kita panggil sama-sama Koi ya teman-teman. Koi. Ini udah termasuk ceritanya ya teman-teman ya. Jadi dia bercerita tentang Kepi si penyelamat lautan. Ya dia berseri agar mudah dipahami oleh anak-anak usia dini. Namun sebelumnya, ya teman-teman, Koi. Halo Bunda Rumi. Koi malu. sih dia membuat suara karakter yang dia buat seolah-olah yang berbicara memang Koi, bukan bukan seperti keadaan realita. Jadi dia menghadirkan karakter Koi. Kayak teman-teman pernah dengar suara Susan kan? Kalau Susan ngomong kan suaranya beda sama Mbak Ria, padahal Susan sama Mbak Ria itu satu orang ya kan? Nah, kurang lebih kalau mendongeng teman-teman harus bisa mengubah suara teman-teman jadi beberapa karakter. Jadi ketika teman-teman membawakan di dalam karakter itu ada raja, ada putri, ada at least suara raja dan putri itu ada perbedaan. Tapi teman-teman yang harus membawakan perbedaan itu gitu. Itu bedanya dengan public speaking. Kalau public speaking dari materi aja beda ya. Dari materi kalau public speaking itu benar, nyata, data semua. Tapi kalau mendongeng itu semuanya adalah yang tidak nyata, tapi punya nilai, bermakna. Yang kedua, ketika public speaking teman-teman ya pakai aja suara teman-teman sendiri yang jelas, kalau bisa ada bantuan dari audio karena mungkin panggungnya besar gitu kan, bisa didengar oleh semua orang. Nah, kalau di dalam mendongeng teman-teman at least bisa mengganti suara teman-teman sesuai dengan berapa karakter yang ada di dalam situ gitu. Itu singkatnya gitu.
Ada lagi Mbak? Monggo silakan, atau belum terlalu paham? Kita bisa nanti kalau memang waktunya ini tinggal 1 menit lagi, kita sambung next minggu depan. Sampai sini. Yang tadi gimana Mbak Sri? Udah pernah mendongeng Mbak sebelumnya? Sering sih dulu waktu anak saya kecil kan sering mendongeng, makanya tadi tuh dongeng kan bukan kisah nyata kok, apa hubungannya dengan public speaking kayak gitu loh, Miss, saya gitu tadi. Jadi hubungannya itu tidak semua orang bisa mendongeng. Ilmu dari public speaking bisa dipakai untuk mendongeng. Itu hubungannya. Jadi ketika kita sudah paham tentang nilai-nilai public speaking, ya kan. Jadi orang yang bisa public speaking belum tentu bisa mendongeng. Jadi atasnya public speaking itu orang